Dalam Al-Quran diabadikan, sesibuk apapun seorang ayah mesti punya waktu dengan anak. Luqman ngobrol dengan anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'ifuhu ya bunayya la tusyrik billah. Yang ngobrol bukan istrinya, yang ngobrol bukan ibunya, Luqmannya. Yakub ngobrol dengan Yusuf. Yakub bapaknya, Yusuf anaknya, tidak disebutkan ibunya. Kenapa ibu tidak disebutkan dalam Al-Quran dalam interaksinya dengan anak? Kata para ulama tafsir, karena anak dekat dengan ibu itu sudah biasa. Karena tugas ayah itu di luar mencari nafkah, ayah dekat dengan anak itu yang luar biasa. Karena itu pesan moral kita mengajarkan kepada kita, mohon izin dan mohon maaf. Jika ada seorang anak tidak peka dengan pekerjaan atau beban orang tuanya, maka jangan cepat langsung salahkan anaknya. Boleh jadi Anda yang terlampau sibuk dulu sehingga tidak bisa memberikan perhatian kepada anaknya. Kaidah mengatakan semua pemilik iman itu, maka imannya akan membimbing dia untuk beramal soleh. Perhatikan kata-kata Nabi, la yasrikul mu'min indama yasrik fahuwa mu'min. Orang beriman itu mustahil bermaksiat. Maka kalau ada orang beriman sedang bermaksiat, patut ditanya, ada nggak imannya saat itu? Seorang beriman tidak akan mencuri, saat mencuri itu ada iman dalam dirinya. Maka ini sindiran halus tapi tajam. Kalau ada seorang perempuan masih senang gosip, orang perempuan masih senang bergibah, senang berkata yang kurang baik, maaf, senang membicarakan sesuatu yang dilarang, maka ini menunjukkan ada persoalan dalam imannya. Kalau di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu sindirannya tajam. Kamu merasa kaya, merasa hebat, merasa sukses. Padahal 70% dari saham kesuksesan itu adalah tangisan ibumu yang saat kamu masih kecil memohon kepada Allah di malam hari. Jangan jadikan anak saya seperti saya ya Allah. Tinggikan derajatnya, banyakin ilmunya, nyamankan tidurnya. Padahal bapakmu yang peluh keringatnya itu yang saat mencangkul di sawah, serabutan bekerja. Sekarang kami simpulkan itu karena jasamu, karena kerja kerasmu. Karena itulah ketika seseorang sukses bahkan usia 40 tahun itu langsung dibimbing oleh Allah supaya tidak lupa dengan bagian pertama ini. Doanya langsung di Quran surah ke-46 ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Itulah sebabnya kenapa orang tua diikutkan di situ. Bila seseorang dekat dengan Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk bertakarrub, dekat sampai merasakan kedekatan dengan Allah, maka tidak ada yang paling menyenangkan dan tidak akan pernah merasakan beban dalam hidup kecuali semuanya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali semuanya akan terasa ringan karena dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bahasa singkatnya begini, kalau Anda dekat dengan Allah, baik dalam suasana senang tidak akan melalaikan. Biasa saja, karena yang paling tingginya Allah. Dan kalau sedang punya musibah pun gak akan berpengaruh. Seberat apapun, sepanjang Anda merasa ada Allah, demi Allah saya katakan, semua itu akan terasa ringan. Kata Nabi di hadis Muslim, orang kalau wudunya benar, antum basuh tangan nih, ya dengan tetesan air yang jatuh dari tangan, jatuh pula kemudian dosa-dosanya. Makanya kalau orang wudunya benar, mohon maaf ya, mohon maaf, kumur-kumur nih. Coba dicek ini lisan pernah berbuat apa saja yang kotor. Bukan cuma kotoran fisik. Ini begitu dikeluarkan, keluar. Nah itu yang keluar, itu cuma bukan kotoran fisik. Tapi antum ingat, di lidah ini yang tidak bertulang, pernah berbuat salah yang apa? Berapa kali mencela orang lain? Berapa kali berkata-kata kotor? Mata, berapa kali lihat yang salah? Telinga, salah dengar. Sampai ke ujung kaki. Makanya itu disebut dengan taubat. Wudu. Dan kalau ini benar wudunya, ini berubah. Nih tangan gak akan nyentuh yang kotor lagi. Kaki gak akan melangkah pada yang tidak baik lagi. Makanya di akhirat orang-orang yang wudunya benar akan diberikan cahaya di anggota tubuhnya. Cahaya apa itu? Min atharil wudu, bekas wudunya. Di dunia ada cahaya husnun, cahaya kebaikan. Di tampilan, ya aura-aura kebaikan. Di akhirat cahaya yang sesungguhnya terlihat. Paham sampai sini?